Soal nasab Malawi ini memang betul-betul menyiksa orang-orang yang punya keterlibatan langsung di dalamnya. Dan salah satunya itu diperlihatkan salah seorang penggiat media sosial atau YouTuber. Lebih tepatnya beliau ini adalah YouTuber Aswaja sebenarnya, yaitu Gus Saini, yang kemudian mencoba membangun satu narasi yang secara tidak langsung membunuh karakter sebenarnya orang-orang yang mengkritisi atau memutuskan nasab Malawi, sebagaimana yang dilakukan oleh Gus Saini terhadap Tengku Korea dari Aceh, yang ditanya perihal nasabnya apakah tersambung atau tidak berdasarkan kitab-kitab yang sejaman. Lah kenapa enggak berani, Gus? Sampean berani komentari nasab saya tapi nggak berani melanjutkan ke persoalan yang lebih serius. Saya tidak membatalkan, hanya mencoba bagaimana kalau sama-sama dicari kitab sezamannya. Sebetulnya bagus kalau saya itu ada, jadi jawab aja. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Diskursus soal pernasaban ini betul-betul menyiksa orang-orang yang terlibat secara langsung. Tidak saja saya kira klan Malawi, tetapi juga orang-orang yang mencoba nimbrung di dalamnya dan seolah-olah berlaku adil dalam artian menjadi penengah. Seperti kita tahu bahwa salah satu YouTuber yang juga sebenarnya nahdin, dalam artian bahwa orang ini selama ini mengkanter apa yang menjadi narasi-narasi dari Salafi Wahabi terkait soal bagaimana keberagamaan di negara kita atau di Nusantara ini. Saya sangat sering mengikuti konten-konten beliau, bahkan biasa mau re-upload konten-konten beliau kala itu. Dan dalam proses perjalanan diskursus nasab Malawi ini, kemudian tiba-tiba saja Gus Saini yang awalnya menjadi wasit atau menjadi fasilitator dari hampir seluruh perdebatan-perdebatan yang terkait soal nasab Malawi, tiba-tiba kemudian hari ini ikut bermain, sekalipun dalam pernyataan-pernyataannya berupaya keras bagaimana dia dinilai sebagai orang yang adil di dalam melihat persoalan nasab ini. Tetapi bagi orang yang pintar menilai satu kata atau bahasa, dia pun bisa berasumsi bahwa Gus Saini ini sesungguhnya membela klan Malawi dengan perspektif yang berbeda. Salah satu contohnya misalnya adalah ketika berupaya keras bagaimana menjejali nasab daripada Tengku muda dari Aceh, yaitu Tengku Korea, yang juga secara langsung tegas berani menggagalkan nasab Malawi berdasarkan hasil kajian ilmiah yang dikemukakan oleh Kiai Imad dan berdasarkan pembacaan kitab-kitab yang beliau miliki, bahwa memang nasab Malawi terputus nasabnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana Gus Saini mencoba mencecar daripada Tengku Kori ini, dan seperti apa jawaban Tengku Kori, coba kita simak secara bersama-sama. Lah kenapa enggak berani, Gus? Sampean berani komentari nasab saya tapi nggak berani melanjutkan ke persoalan yang lebih serius. Saya tidak membatalkan, hanya mencoba bagaimana kalau sama-sama dicari kitab sezamannya. Sebetulnya bagus kalau saya itu ada, jadi jawab aja. Toh ada dan tidak adanya, saya tidak pernah mengatakan batal. Saya pertegas itu. Mungkin Teguh nggak menyimak semua. Saya nggak mungkin saya membatalkan nasab siapapun. Nasab Wiro Sableng lah saya percaya. Kecuali kalau misalnya saya bilang kalau nasab Anda sah, buktikan. Nah, itu berarti saya juga menantang Malawi untuk membuktikan. Saya nggak begitu kok. Cuma mencoba menerapkan metode kitab sezaman itu. Ada nggak? Kan keren kalau ada.
Kecil kali kalau ngejawab pertanyaan sampean Gus Jaini, kecil, mudah banget bagi saya. Betul. Sampean kan masih ngambil jalur kitab yang nggak jelas sampean, ya kan? Dari Facebook sampean ambil, ya kan? Ya gitu. Tapi ya coba kalau berani kita diskusi terbuka, biar teman-teman di dunia maya tahu gitu, Tuan Guru. Gimana, siap nggak? Nggak seru, Gus, nggak seru kalau sampean masih pada prinsip diri sampean itu nggak berani ngambil sikap yang mantap. Kan kebenaran itu harus diungkap, ya kan? Jadi kalau kebenaran harus diungkap, berarti sampean harus berani membuktikan satu kebenaran gitu, Gus. Nah, sampean kan sudah mulai ngotak-ngatik nasab saya kan gitu. Nggak masalah, saya senang itu, bahagia saya, setuju saya. Ya, karena proses kebenaran. Tapi kalau saya membahas secara pribadi saya, ya kurang pas gitu, Gus Jaini. Atau sampean ada waktu soan lah main-main ke tempat saya biar kita bahas secara intern gitu, kalau nggak mau sikapnya secara universal di media gitu loh. Jadi enak gitu sambil ngopi. Kita kan intinya kalau saya pantang takut kalau membalas nasab, pantang takut saya. Karena berdiri saya kepada hak gitu, Tuan Gus Jaini. Ya Allah, beda sama Bang Alawi, kabur-kaburan. Nggak berani, karena memang mereka nggak punya data. Kitab mereka nggak bersambung. Kalau saya punya data kitab yang bersambung. Di abad 5 Hijri juga ada. Ya, walaupun ada di kitab-kitab lain yang nggak menyebutkan, karena itu sifatnya ijmali, tidak tafsidi. Begitu Gus Jaini, subhanallah, ajib antum, masya Allah. Lanjutkan perjuangan. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Bu Zaini di dalam teleponannya atau di dalam komunikasinya dengan Tengku Khoury. Saya kira sebagaimana yang kita simak secara bersama-sama bahwa memang Tengku Khoury ini memiliki keyakinan yang kuat bahwa nasab Alawi terputus. Dan dia pun siap manakala memang Gus Zaini mau diskusi terkait soal nasabnya yang dipertanyakan, kitab-kitab yang sejaman dengan leluhur-leluhur yang dia sampaikan mungkin pada saat beliau memaparkan nasabnya sampai ke Rasulullah. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, saya tidak terlalu tertarik membahas soal nasabnya Tengku Khoury, mau beliau buka atau tidak. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana menegaskan kepada semuanya bahwa nasab Kelambak Lawi ini terputus, dan memang mereka yang harus menjawab secara terang benderang bahwa memang nasabnya tidak terputus ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu dengan mengemukakan kitab-kitab yang sejamang ataupun misalnya kitab-kitab yang sifatnya sekunder yang tidak terlalu jauh dari zaman di mana kakek atau buyut daripada Ba'lawi yang tersambung ke Rasulullah itu termaktub di dalam kitab, misalnya abad ke-6 atau abad ke-7. Nah, itu yang sampai hari ini tidak ditemukan. Oleh karena itu, siapapun yang membela nasab Kelambak Lawi, saya kira jelas bahwa bisa jadi itu mereka lakukan, apalagi kalau orang-orang Nahdien, ya mungkin karena sudah terlanjur memberikan penghormatan dan pengakuan. Tetapi ini juga penting saya yakinkan di sini bahwa semua orang yang bicara soal nasab Kelambak Lawi yang diragukan atau bahkan sudah diputuskan bahwa tidak tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sesungguhnya berangkat dari banyaknya oknum-oknum Kelambak Lawi yang berperilaku barbar, yang tidak beradab, yang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku bahwa di darahnya ada mengalir darah Rasulullah, tetapi adabnya sangat bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, sehingga kemudian menjadi wajar kalau nasabnya dipertanyakan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.